kasih ke bayi, maka kita nggak boleh tinggal dalam satu detik pun. Kalau ada orang tuanya, boleh orang tuanya kita ajarin. Kita nggak usah takut kalau orang tuanya bisa, berarti nanti nggak pakai kita lagi, tidak, nggak usah khawatir. Justru makin kita ajarin, dia nanti akan sering bertanya dengan konsultasi kita. Ya, setelah kita kita alasi seperti ini, kita boleh mau pakai perlak misalnya supaya kasurnya takut kena minyak. Tapi kalau misalnya nggak mau juga nggak apa-apa, misalnya kita lepas ya. Nah, kemudian setelah tadi kita cuci tangan, lalu kita bersihkan dengan hand sanitizer. Kita semprot, jangan bayi supaya nggak senang. Iya, makanya kurang tinggi airnya. Tapi maaf, cincinnya harus disimpan yang betul, karena kalau kehilangan di luar tanggung jawab kita, jadi langsung makanya dari dalam tempatkan di dompet atau di apa. Itu. Saya tuh tinggal ini doang, kan kemalingan waktu itu. Iya, makanya kan pas ambil batu kecil kan kau semua dicopot takut ini kan diganggu. Ya maling yang ambil masuk ke dalam rumah. Hanya simpan dulu yang betul, karena kehilangan di luar tanggung jawab kita. Karena apa daripada kasihan anak itu sayang, anak ini nanti bisa dipakai lagi. Oke, nah setelah itu ya, kemudian kita sudah siapkan, boleh pakai minyak zaitun, nggak boleh bisa pakai baby oil. Kadang-kadang orang tua kalau minyak zaitun kan agak mahal, ya. Tapi kita harus kasih tahu, nggak apa-apa ibu mau pakai baby oil, tapi kadang-kadang belum tentu dia cocok, ya. Tapi kalau minyak zaitun itu udah pasti cocok. Nah, jadi lutut ke perut, ya ini ke perut. Satu, ya ke atas, ini ya satu, ya turun. Oh satu-satu. Jadi mana? Turun. Nah, setelah perut, gerakan terakhir adalah mengayuh sepeda. Satu, ya, saya kan begini, tapi kalau begini kan dia lurus kakinya. Jadi yang sini tekuk, yang ini yang ini tekuk gitu. Kalau kita begini-begini, dia lurus ininya, tapi ininya harus ketekuk. Seperti mengayuh sepeda kan tekuk gitu. Naik satu, turun satu. Iya, gitu. Ya. Oke ya, nah, jadi bisa kita lihat sini ya, silang dada tadi ya, kemudian silang tangan dan kaki, lalu silangkan kaki ya, terus tetukan lutut ya. Susah itu contohnya emang karena agak besar ya. Kemudian tadi menetuk lutut tadi. Iya. Ya, gitu. Ya, ada pertanyaan nggak saat di baby gym? Baby gym nggak terlalu, makanya biayanya lebih murah karena dia itu ibu jari kita tempel di sini ke bawah ini. Ya, oke. Pusat dari atas ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Ya, kita sesuaikan. Kalau bayinya masih suka, kita lihat. Dipijit, ya. Setelah perahan India, maka kita langkah selanjutnya adalah putar fras. Putar fras kalau ibu jari kita tadinya di sini, kita ubah jadi begini. Nah, ini kan tadi begini, ya jadi begini, ini juga begini. Oke, putar, 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 putar. Ini saya. Sampai itu apa? Belum, baru sampai sini aja, telapaknya nanti. Oke, sampai sini. Setelah itu kita akan mengusap telapak kaki. Nah, ini kita usap dari sini ke atas. 1, 2, dua tangan, lutut, 2 ya, dengan ibu jari. 1, 2. Ini sentuhan telapak kaki. Hilang. Ini 8 kali. Jatuh. Oke. Nah, setelah sentuhan telapak kaki, kita akan berikan tekanan tangan kita tempelin. Ini kalau kita lihat ada memar kayak Nah, lapor. Ya, berarti jangan pijit. Ya, ibu, ini misalnya ini memar-memar karena terlalu sering dipijit. Padahal dia memar kenceng banget itu. Ya, gitu. Nah, ini. Anggap aja itu nggak ada memar. Ya, ini sekarang tangan kita telapak ini.
yang tempelin ke empuk. Ya. Oke. Lalu kita teteskan. Ya. Kalau kita sudah tangan kita udah megang beres, nggak boleh lepas sedikit dulu karena dianggapnya udah selesai. Oh ini makanya ada sentuhan ini. Iya, sentuhan di sini terus kita usap dulu. Dede. Ya. Terus kita lumuri sambil kita bilang, dipijat dulu kakinya ya sayang. Ya dulu ya sayang. Supaya lebih mudah, supaya nanti nggak susah, maka kita buka baju. Jadi buka dulu bajunya ya sayang. Iya Kita buka ya. Nah, kalau misalnya dia bajunya apa ini? semua dibuka, iya. Ya, lebih enak semua. Jadi biar sekalian gini, kalau bayinya itu pakai misalnya pakai pampers, dia misalnya ada pupnya, ada apanya itu biar bersih dulu gitu. Jangan sampai ntar kita lagi tanggung-tanggung, terus kita mau buka ada pup. Jadi apa namanya lebih Kalau tiba-tiba dia pipis gimana? ya, nggak apa, tapi kita harus inikan aja. Jadi kalaupun misalnya kita mau melindungi, ya nggak apa-apa. Tadi misalnya kainnya dia, misalnya terutama kan cowok ya. Kalau cewek mah kan dia nggak ke bawah, ya kan. Tapi kalau cowok mungkin bisa ditutupin supaya gitu. Ya disesuaikan aja dengan kondisinya. Gitu. Karena kalau bayi kan nggak bisa ngomong, kamu pipis dulu atau kita suruh pipis dulu nggak bisa. Ya. Tuh, handuknya ibu, handuknya boleh diikur ini nih, boleh sama Nah itu sama. ya. Handuknya bergulung. Ya. Kita akan buat nesting. Nesting ini gini, kalau bayi umur 3, kita anggap aja ini bayinya umur 3 bulan ya. 3 bulan itu kan masih gampang sekali hipotermi ya. Nah makanya kita lindungi, kita kasih gini supaya dia tetap hangat ketika kita melakukan pemijatan. Tapi tetap di bantal gini. Ya, tetap bantal gitu. Ini namanya nesting. Nah, kemudian sekarang kita akan komunikasi pada si bayi bahwa kita akan memijat si bayi, ya. Nah, sambil komunikasi kita bisa melihat reaksi matanya si bayi, apakah dia tradisional, juling atau tidak, melihat atau tidak, gitu. Kemudian juga kita stimulasi telinganya, dengar apa enggak. Ya, caranya gini. Dede, dipijat dulu ya. Dede, Ya, dari dulu kita ya. Ini dedenya gede. Nah, kemudian tangannya kita gasol pelan-pelan supaya kita tahu bayinya bereaksi. Biasanya dia senyum-senyum. Oh iya, Untuk bereaksi biar langsung kayak buka. gini tuh. Ya, benar mungkin pernah ingat gitu ya. Jadi kita stimulasi dia dengan rasanya. Lalu tadi seperti di teori bahwa bayi itu paling suka dipijit kakinya dulu. Kita akan pijit kaki kanan bayi, jadi kaki kanan. Ya, itu gerakan love me. Tangan nggak boleh cuma di bawah ya? Ya, terserah mau di bawah mau di atas, kita kan nggak bisa bilang yang penting anak kita adalah utama adalah di dada. Dada love me dan butterfly. Love me itu seperti kita membuat gerak love, kita lambang kita kalau love jadi love, love. Iya. Jadi dari sini, dari sternum kita dorong dari diafragma ke sternum ke atas, dari ketemu lagi di tengah. Ya. Dorong lagi, ketemu lagi di tengah. Dorong lagi, ketemu lagi. Oke. Gerakan love me sudah, maka kita gerakan butterfly. Kalau gerakan butterfly, tangan kita yang satu di sini nih, dari sini ke sini. Pijit, pijit, pijit. Hati-hati tangan kita yang kelingking jangan sampai kena matanya. Nah, pijit kan agak sulit ya. Kalau misalnya bisa 4 jarinya sini. Tapi kalau nggak cukup, kadang bayinya kecil, ya harus diperhatikan. Oke. Setelah itu tangan kita ke sini lagi, yang ini masuk. Pijit, pijit, pijit. Di sini, ya. Dari diafragma. Dari sini, jangan dari bawah, karena perut kita udah selesai. Perut dia udah selesai, sekarang dada, itu dari sini. Pijit, pijit, pijit. Kalau lagi tangan ke sini ya. Ya, bahu ini kita pijit bahunya kan. Oh, bahu sini. Iya. Bukan depan sini. Bukan, pijit bahu sampai ke dalam. Pijit, pijit, pijit. Ya, pijit. Dapat juga ya. Iya, memang. Selesai dipijat dadanya ya saya. Berikutnya tadi kita sudah pijat kaki, perut, dada, sekarang tangan.
Nah tangan itu kadang suka ada pembesaran kelenjar getah bening atau ada benjolan. Kita angkat dia tangannya baik, periksa. Ada benjolan nggak? Nah kalau nggak ada bisa dilanjutkan, tapi kalau ada langsung untukkan ke ibunya, periksa dokter. Ya, dan jangan dipijat. Ya, atau dipijat. Ya, tapi kalau misalnya nggak ada itu dipijat. Gerakannya sama dengan kaki, yaitu yang pertama tadi perahan India. Pijat tangannya ya sayang. Adalah perahan India. Putar, putar, putar. Sampai ke jari kalau ini. Ya, terus kemudian usap telapak tangan. Ya, tapi dia nggak ada tekanan. Kalau kaki kan ada tekanan, hanya usap terus kita pilih-pilih. Ibu jari. Kalau misalnya tadi masih berminyak, boleh tangannya nggak usah pakai. Tapi kalau misalnya kurang, pakai. Ya, usap lagi ke tangan kita. Jadi jangan pernah langsung cerot ya. Jadi ke badannya langsung begini. Sampai umur berapa itu? Ini jangan di badannya. Ya, maksudnya jangan langsung. Bayi juga jangan langsung. Kita juga sebenarnya Nggak boleh kita juga sebenarnya ke tangan dulu sebenarnya. ya. Karena ke badan. Cerot biar tidak susah. Tangan kita dulu. Gitu ya. Nah sekarang gerakan pertama pada perut adalah gerakan air mengalir. Jadi ya, dipijat perutnya ya sayang. Ini supaya pencernaannya perut ya. Nah kemudian tangan kiri kita memegang kaki ini, ya, lalu tangan kanannya kita dari perut dari perut enak banget itu. Enak banget itu kalau main. Ya, setelah minimal 8 kali. Lalu ibu jari kita letakkan di samping pusar. Ya, ini tadi ya. Pada bayi yang tali pusatnya belum puput, itu tidak boleh dipijat bagian perut. Ya. Nah, nanti kan kadang-kadang klien suka tanya, gimana sih supaya tali pusat cepat puput? Tali pusat harus dalam keadaan kering. Jadi jangan basah. Kalau kadang ada yang basahin terus ya, dia jangan basah. Kalau dia kering kan lama-lama lepas sendiri. Ya. Tapi kalau selama tali pusatnya belum puput, tadi ini dari sekat diafragma ya kita ada. Iya, ini kan ada. Nah, di sini kita kan langsung ini lambung kan perut. Jadi ini untuk pijat perut itu fungsinya adalah untuk melancarkan pencernaan. Jadi buat yang bayi-bayi suka pup yang agak keras, kadang sering mungkin kasih pisang, kasih apa, orang yang itu lancar. Nah, gerakan berikutnya tadi adalah meletakkan kedua ibu jari kita di samping pusat. Lalu kita usap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan berikutnya adalah gerakan moon and sun. Moon itu bulan, sun itu matahari. Artinya sun itu bulat, moonnya setengah sapi. Jadi kalau kita anggap moonnya itu bulan sapi, yang pertama tadi adalah perahan India. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lalu kita peras. Putar peras, putar peras, putar peras, putar peras, putar peras. Berapa 8 kali? Ya, 8 kali. Oke, setelah itu usapan telapak kaki. Setelah usapan 8 kali, lalu tekanan telapak kaki. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Setelah itu tekanan sesar 1, 2, 3, tekanan sekecil 1, 2, 3, lalu pilih ibu jari. Ibu jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking yang kecil.
Lalu kemudian putar-putar pergelangan kaki. Ini. Setelah itu perahan Swedia. 1, 2, 3. Ya, ke atas tapi ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baru rolling. Ya lo udah berantakan bayinya. Lagi. Iya. Iya, nah. Berarti lo belum sampai pantat kan ya? Nah ini baru dari sini langsung penutupan ke kaki itu kita tangan kita masuk gini. Nah kita pijit pantatnya. Mantap sekali. Putar-putar. Ya. Oh diputar gini. Iya betul. Mana putar masuk tangannya gini ke bawah. Gini putar. Iya betul. Betul kan enak banget tuh. Disesuaikan sama tekanan makin kalau makin gede kita pegel kan tuh ya. Tapi baiknya hanya naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Kiri kanannya nggak usah. Ya, 2 kali. Ya, mari kita jadi. Naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Lagi ulang dari bawah. Naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali. Cukup 2 kali saja. Lalu kita Ini beda nanti kalau beda umur makan yang beda. ya kan disesuaikan. Kita lihat kalau terlalu halus kan nggak mencapai ya ototnya gitu. Kemudian kita beri tekanan C besar. C besar kita ada di bawah jari kaki. Yang ini ditumit kita akan 1, 2, 3. Cukup 1, 2, 3. 1, 2, 3. Udah. Lalu tekanan C kecil yang tadinya ibu jari ini ada di bawah jari kaki, taruh di letak pertengahan telapak. Nah, tekan lagi 1, 2, 3. Yang akan tuh jempol atau dua-duanya? Dua-duanya. Nah, jadi kayak dirapiin dia gitu ya. Oke, awas jatuh kecemplung belum dipakai baju. Mau baju ganti kan? Nah, berikutnya adalah kita akan membimbing jemari kaki bayi ya. Itu mau dimulai dari hidung jari. Ya, kita sambil bernyanyi. Ibu jari, jari tunjuk, jari tengah, ya poinnya, ya dipilih-pilih ini, ya. Jari manis pakai cipit, jari klik, jari klik, ya. Kayak diputar gitu, Bu. Putar-putar pilih-pilih. Tapi jangan dipetakin kayak kita biasa, Enggak, gitu ya. bukan ditarik ini. Iya, bukan dipilih-pilih. Ibu jari, jari tunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking yang kecil. Sambil kita melihat enak ya. Oke, kemudian berikutnya adalah kita pijat telapak punggung kaki. Ya, punggung kaki dari arah pergelangan kaki ya atas. Oke, kemudian setelah itu kita akan putar-putar pergelangan kaki. Bukan ini ya? Harus jempol dua-duanya. Iya, jempol. Karena tekanan kita biasanya jari itu yang paling kencang menekan adalah ujung jari. Oke, setelah tadi punggung kaki, sekarang pergelangan kaki. Putar ke belakang. Arahnya bukan. Dari sini putar. Ya, putar di belakang. Makin besar kakinya kan betul makin ada tekanan kita gitu ya. Nah setelah lakukan pergelangan kaki, maka kita akan lakukan perahan Swedia. Perahan Swedia itu sama dengan perahan India cuma kebalikannya. Jadi tadi tempatnya sama seperti ini ya. Cuman dia kalau tadi perahan India kan dari pangkal paha, kalau Swedia dari bawah ke atas. Nah, betul. Dari bawah. Oke. Setelah itu gerakannya adalah rolling. Rolling itu gulung-gulung. Jadi begini, tapi dari sini Dari tengah. ya dari pangkal paha sampai ke
Ya. Lupa nih kayaknya. Karena ini baru kaki kanan, kita akan ke kaki kiri kan sama nih. Kaki kiri. Karena kaki kiri lagi ngomong ya. Kaki kiri kan mungkin belum berminyak, tambahin lagi minyaknya gitu. Tangannya juga nggak boleh diangkat. Ya, boleh ya. Ya, apabila ibu ingin langsung setelah baby meset, baby gym, terus kemudian bayinya mau baby swing, itu bisa langsung gitu. Kita harus siapkan tadi baknya. Ya, baknya itu kedalamannya 1 meter, panjang kali lebarnya 1 meter kali 1 meter. Ya. Terus kemudian airnya harus yang dingin. Karena kan kalau ada air perumahan yang kotor itu sebaiknya jangan gitu ya. Kalau itu ya mungkin pakai aqua isi ulang atau apa isi ulang atau apalah gitu. Pada bayi-bayi sebaiknya airnya bersih gitu. Mungkin kalau orang tuanya cuek ya cueknya pakai airnya juga bersih gitu ya. Tapi kalau pada bayi kita harus bersih. Nah kemudian pastikan suhunya aman. Tapi kemarin pengalaman waktu kita mengadakan pelatihan di Sentul, kita pakai bayi itu. Nah, bayinya itu karena biasa tinggal di Bogor, dia udah biasa mandi air dingin. Jadi tanya ke orang tuanya, ibu bayinya biasa mandi air dingin nggak? Kalau misalnya dia biasa, kita nggak pakai air hangat. Tapi kalau dia misalnya nggak biasa, pakai air hangat. Ya, pakai air hangat. Nah, kalau misalnya ibu mau memandikan bayi, pastikan airnya itu berdalam keadaan tercampur. Jangan pernah tuang air panas. Kalau pakai terliter ya, pakai itu mah udah langsung ini. Tapi kadang kan ada orang tua yang masak pakai panci, tuang air panasnya dulu, terus ambil lagi air dinginnya. Dan itu pernah kejadian. Jadi air panasnya baru dituang, dia ngambil air dingin, si anaknya udah 2 tahun, udah belajar jalan, kirain itu bakalan masuk, luka bakar berat, terus gak tertolong. Itu panasnya seperti itu, jadi harus kita belajar tuh berhati-hati. Ya, kemudian boleh siapkan mainannya supaya dia senang. Oke adik, sekarang kita mau berenang ya. Kita bisa minta tolong ibunya nanti untuk memegang si bayi pada saat dia masuk refleks. Kan di agak kiri jadi begini. Pastikan Berapa menit ya? berenang bisa akan balik, ibu boleh baliknya ke sini, tapi kalau ke sini wajah si bayi kan nggak kelihatan, maka sebaiknya kita pindahkan ke sini agar sambil memijat punggung kita bisa melihat ekspresi bayi. Ya, nah, tangan boleh ke atas, boleh ke bawah, sesuaikan aja dengan keadaan. Cemuk, Biarin ya apa? apa cemuk? Kerja kelak. Oh, tidak apa-apa. Ya, jadi sambil punggungnya lurus. Nah, mukanya kan tuh terbuka. Mukanya boleh begini. di sini. Nah, mukanya gitu. Iya. Masih bisa kayak itu Iya, tapi kalau misalnya anak kecil kan, kalau misalnya nih dia kadang nangis, kadang apa, ya kan, saya udah, aku nggak bukan nangis ya, aku udah nggak mau tiduran, aku udah mau tidur di tempat ibunya. Ya udah, bagian nggak apa-apa ibunya sambil dipegang begini, kita sambil pijat bagian punggungnya. Udah kadang kan ada yang ini, nah kita akan pijat teorinya, kita belajar teori dulu. ada juga begini. Ya, boleh. Pelosok ya. Iya, ada pelosok. Ya. Karena kita akan menggunakan 2 tangan. Ya. Jadi kalau punggungnya kan tadi belum kena minyak, kita berikan minyak lagi. Lalu kita Ada nggak yang lagi di mulut ini anak-anak nangis? Nah, kalau dia misalnya nangis, itu kita harus hentikan. Oh, Ya. berarti nggak nyaman. Iya, dia nggak nyaman. Nah, kan ini kan tujuannya Buat nyaman. Jadi jangan kayak model pijat ini keseleo. Kalau pijat keseleo kan gini, anaknya nangis kan dibilang dikit lagi, sabar gitu. Enggak, pokoknya anak itu kalau dia nangis sendiri, sedikit kita lihat kenapa dia nangis. Mungkin posisinya dia nggak enak, ya. Mungkin dia udah bosen, ya kan. Mungkin dia mau sambil waktu ibunya ada dipegang ibunya nggak apa-apa. Ya, tapi kalau misalnya dia masih bisa seperti ini, maka kita usap dulu, ya. Ya. Karena kan kalau kita pakai ini kesini gini dong tangan kita, ya kan? Nah, jadi jangan gini seperti soalnya harus dipegang ya. Iya. Ya. Nah, sekarang ya,
Dipijat punggungnya. Nah setelah itu tangan kita letakkan di sini. Ya, jejak. Satu, jejak tuh gitu. Nah, dipijat ya sayang. Kenapa? Ataupun enggak? Boleh, nggak apa-apa. Dua, tiga. Ini karena bagian punggung kan. 8 ya. 2, 3. Ini berapa kali lo ini? Minimal 8. Ya. Berarti kayak tadi 8. Ya, tapi kan kita hitung nih 8 gitu kan. Kalau 1 2 3 8 udah selesai. Dilihat kalau dia masih nyaman si bayi masih kita terus. Ini juga tangan. Iya, karena tergantung bayi. Usia ya. Iya. Nah, kemudian berikutnya tangan kanan kita cekap di bokong bayi, ya kan? Dari sini kita besar. Ya, kalau ini 8. Ya, ya. Kemudian tangan tadi kanan kita turun ke kaki. Nah. Ya. Setelah itu gerakan putar-putar. Ya, karena gerakan putar-putar ini ada lagunya, kita bisa sambil nyanyi. Ya. Ini pegang tangannya sini karena ya bisa pegang begini, atau kalau bayinya tenang bisa dua-dua. Ya, putar ya. Tapi kita nyanyi putaran kecil. Karena bokongnya besar, kita bilang putaran besar. Putaran kecil, nah, gitu ya. Putaran kecil, putaran besar, putaran kecil. Nah, kemudian ini adalah gerakan yang terakhir, adalah gerakan penyelesaian saya. Jadi tekanan sedang halus. Ya, ini nggak di ototnya dari sini, dari bawah, dari punggung atas. Ada tekanan sedang halus. Jadi makin halus, si bayi makin tahu. Oh, aku udah mau selesai gigitnya. Kayak gitu. Tekanan sedang, sedang. Udah selesai lihat punggungnya ya sayang. Ya. Oke. Kalau mau lebih dikit ya. Rasanya nggak bisa dikit. Soalnya kan kalau masih bayi ya. Tapi kalau misalnya mau itu pun dengan dia begini, itu kan tadi pijit gini kan, begini kepijit belakang. Ya, dari sini kan. Kan? Gitu. Karena hasilnya mungkin ada hipotalamus atau apa gitu. Berangkatnya gimana posisinya? Tadi kan posisi tangan kita kan yang ke pintu ya. Masuk ke dalam Ke ketek, iya, ke ketiak. Karena kan si bayi itu, ini kan kalau kita pegang lehernya, dari keteknya mau berenang, kita mau pasangin nekling, kalau dipegang dulu ya. Pegang di oke, bisa diletakkan di sini. Pegangin supaya tidak jatuh, karena ibunya biar agak terlibat ya. Oke, karena kita pasang itu jadi dia agak berat. Oke. Pastikan neklingnya dalam keadaan dua-duanya terkunci, jangan sampai nanti lepas ya. Nah, setelah itu oke, kita kembali, ibu saya pegang bayinya ya. Kita akan berenang ya adik sayang ya. Lu lihat tuh polanya banyak. Tadi kita sudah pastikan suhunya ya cukup hangat buat si bayi ya. Dengan alat temperatur suhu bisa dengan siku kita gitu ya. Nah, kemudian setelah ini kita mulai basah-basahin dulu. Jadi jangan bayinya langsung ceburin. Basah-basahin ya. Kemudian tangan kita juga bisa kita basahin. Jadi jangan diguyur mukanya pakai gayung. Ya. Setelah itu kita masukkan pelan-pelan sambil kita gerak-gerakkan kakinya bayi. Tuh, sampai dia rasa nyaman. Adek, berenang ya. Oke, nanti dia cipak gitu ya. Dia berenang. Ya. Dia berenang. Nah, jangan sekali-sekali mata kita lengah 1 detik pun dari bayi, karena kalau kita lengah sedikit nanti kemungkinan bisa tenggelam.
Ya, dia akan senang, dia bisa berenang 15 menit. Tapi kadang ada bayi itu yang nggak terasa senang mau 30 menit. Walaupun dia sudah senang 30 menit, kita harus angkat. Harus pakai nekring ya, katanya boleh nekring. Jadi nekring itu ya Ibu kan waktu sempat terjadi apa namanya isu-isu gitu ya. Nah itu tergantung Ibu ketika memasangnya ya, karena ini kan kadang-kadang ada yang agak keras, ada apa gitu ya. Ya, seperti itu ya. Pada prinsipnya masih diperkenankan menggunakan nekring. Oke, adik senang ya. Oke, sekarang kita selesai berenangnya. Ya. Berarti Handuk besar. bisa pakai tadi Handuk besar. bisa pakai handuk besar yang tadi, handuk kecil yang tadi, atau mau pakai handuk yang Ini kalau pakai ini gendongnya, nah ini kan begini nih, kita kasih ibu pegang dulu bayinya, dibuka ini ya, ini mau gantian mandi. kita buka nekringnya, kasih baju ya, dia mau berenang ya, ya itu dilebarin dulu nih, lebarin ya, jangan nanti bayinya Ngelere patah ini. ya, lebarin aja agak lebar besar ya, oke. Kemudian benci gendong bayinya, pegang lagi kakinya. Oke, kita berenang dulu ya. Ini. Juga sedikit kakinya berenang. Nah kamu berenang ini di sini. Wow, asik. Jangan didorong. Kakinya Dilasa-lasain dulu kakinya bergerak. Tadi baru cepat-cepat itu. Iya, dia senang gitu. Baru dilepas. Nah, lepas itu tadinya Tapi selalu diamati. kalau dia nangis berarti diangkat ya. Ya, kalau dia nangis berarti dia udah mau berenang. Ya, berenang dulu. Oke, adik. Selesai ya. Anduknya tadi kasih Pinjam dulu pipa buat adiknya. Jangan sampai bayinya jatuh. Ya. Jangan gitu mah nggak mandi itu. Jangan Susan. Susan nggak mandi, udah mandi tadi pagi. Bajunya bagus nih. Iya, Bu, anaknya. Saya pakai baju Pakai baju dulu ya. Oke.